Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kejahatan seksual. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama anggotanya. Yang pertama itu ada Awanis Putri, absen 10. Yang kedua itu ada Krisandra Natalia, absen 11. Yang ketiga itu ada Erlita Erlianti, absen 15. Yang keempat itu ada Jessica Yunita, absen 20. Dan yang kelima itu ada Muhammad Ersyad, absen 24. Pengertian kejahatan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam seksual yang tidak dikehendaki. Aspek penting dalam kekerasan seksual, aspek pemaksaan dan tidak adanya persetujuan dari korban. Korban tidak atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya disabilitas inteligensi. Selanjutnya itu ada kasus pelecehan. Korban-korban pelecehan seksual di ruang publik seringkali dianggap pemicu terjadinya aksi pelecehan tersebut karena mereka mengenakan baju terbuka. Namun, pengakuan korban yang dikuatkan hasil survei terbaru mematahkan anggapan itu. Hana Al-Rashid, perempuan yang tampil dalam sejumlah film di Indonesia, mengaku menjadi penyintas pelecehan seksual di ruang publik. Pengalaman itu begitu membekas dalam benaknya dan menimbulkan trauma. Berikut penuturan Hana kepada wartawan BBC News Indonesia Haider Afan. Di sini saya ingin membacakan artikel tentang pelecehan seksual. Sumber BBC News Indonesia. Saya pernah mengalami beberapa kali pelecehan seksual di ruang publik, mulai dari alun-alun, institusi pendidikan, tempat kerja, hingga transportasi umum. Sebagaimana perempuan, saya merasa tidak sendiri yang pernah mengalami pelecehan seksual di setiap ruang publik. Tapi yang paling membekas adalah saat saya berjalan kaki untuk pulang ke rumah. Ada 2 orang lelaki naik motor meraba saya dan langsung pergi. Saya otomatis mengalami shock. Saking shocknya, saya tidak melakukan apapun, bahkan pelaku bisa memutar balik kepalanya dan tersenyum sinis kepada saya. Saya marah banget, tapi saya tidak bisa melakukan apapun. Nah, sudut pandang teorinya adalah teori interaksionisme simbolik, karena dalam artikel tersebut terdapat interaksi karena si pelaku melakukan interaksi berupa pelecehan seksual dan si korban merasa bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual. Dan selanjutnya ada faktor-faktor terjadinya. Dapat dilihat di artikel bahwa korban memakai baju yang tertutup. Dalam kalimat, terjadinya aksi pelecehan tersebut karena mereka memakai pakaian yang terbuka. Namun, pengakuan korban yang dikuatkan hasil survei terbaru mematahkan anggapan bahwa pakaian bukan faktor dari pelecehan seksual. Namun yang menjadi masalah adalah si pelaku yang tidak dapat mengendalikan diri. Yang selanjutnya ada upaya penyelesaian. 1. Pemerintah mengesahkan undang-undang tentang pelecehan seksual. Kedua, memberikan hukuman yang adil bagi para pelaku. Yang ketiga, membekali diri dengan ilmu bela diri. Yang keempat itu membawa alat self defense seperti pepper spray. Yang kelima itu mempelajari etika dan bagaimana kita harus menghargai orang lain. Yang keenam itu memberi edukasi apa saja yang termasuk pelecehan seperti chatting, menyentuh seseorang tanpa izin, dan lain-lainnya. Sekian dari kami. Jika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.